Saudara, kita akan membaca firman Tuhan nanti pada waktu kita melihat bagian-bagian yang kita akan go over. Hari ini kita ada di dalam seri yang baru yang diberi judul Sex and the Gospel in the City. Seks dan Injil di kota metropolitan seperti Melbourne ini. Dan kita kembali ke 1 Korintus yang kita sudah mulai sebetulnya tahun lalu. Lalu kemarin ini kita ke Mazmur 23 dan sekarang kita tinggalkan setelah 8 minggu dan kita balik ke surat yang sangat syarat dengan pengajaran teologis. Ada seorang yang mau membacakan bagian firman Tuhan di sebuah resepsi pernikahan, ya, ibadah pernikahan sebetulnya. Dia salah satu saudara dari pihak mempelai pria, laki-laki. Nah, dia mestinya membacakan satu bagian ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Bunyinya begini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Pas banget kan untuk kebaktian peneguhan nikah. Nah, tapi karena dia itu mungkin gugup atau tidak persiapan dengan baik waktu dia naik ke podium lalu membuka Alkitab, saudara, yang dia buka bukan 1 Yohanes 4:18 tapi Yohanes 4:18. Lalu dia baca begini ayatnya. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Kaget yang mendengar. Karena dia pikir, mempelai wanita ini sudah punya 5 suami. Dan sekarang yang sedang dia akan nikahi bukan suaminya. Saudara, tentu itu sebuah joke, tetapi apa yang Yesus pernah katakan kepada perempuan Samaria, Yohanes 4 itu. Saudara, hari ini kita jarang sekali dengar di dalam gereja. Pada waktu ada teguran, pada waktu ada disiplin gereja yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa, padahal mengaku dia adalah orang Kristen. Saudara, ini pertanyaan yang saya harap Anda bisa renungkan sepanjang Anda mendengar khotbah ini. Kenapa lebih mudah untuk mentoleransi dosa yang terus-menerus dipelihara daripada mengkonfrontasinya lalu bertobat dari dosa tersebut? Kenapa lebih mudah, saudara, untuk mentoleransi dosa di dalam hati kita? Kita biarkan itu bercokol, kita biarkan itu berakar, bahkan kemudian menjadi bagian dari kebiasaan hidup kita. Saudara, kalau di tempat kerja ada seorang pegawai yang bullying, yang jahat, yang kasar kepada anak buahnya, maka saudara biasanya perilaku itu kalau tidak dikoreksi, kalau tidak diberikan sanksi, apa yang terjadi? Budaya kerjanya jadi toksik, beracun, ya kan? Produktivitas jadi menurun dan orang keluar dari perusahaan itu karena perilaku orang ini. Itu sebabnya harus ditindak, harus dikoreksi, saudara. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di tempat kerja, mestinya itu juga terjadi di rumah Allah. Dan itu yang persis terjadi di gereja Korintus di abad yang pertama, yang sangat-sangat relevan dengan kita hari ini. Mari saudara kita lihat apa yang terjadi di sana. Saya akan bacakan bagi Anda semua. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa sehingga yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berhenti sampai di situ dulu. Saudara, apa yang terjadi? Coba Anda bayangkan ya. Di gereja ini saya hampir yakin 99,89% nggak ada. Tapi who knows gitu ya. Bayangkan saudara, kalau misalnya terjadi di sini, ada seorang yang memiliki hubungan seksual dengan istri dari ayahnya. Tidak peduli apakah perempuan itu sudah bercerai dengan ayahnya
Atau mungkin ayahnya sudah mati sehingga sekarang perempuan ini menjadi janda. Tapi anaknya sekarang tidur dengan ibu tirinya. Saudara, ini adalah satu dosa yang dikatakan di sana bahkan orang di luar gereja tidak lakukan. Saudara harus tahu konteks Korintus. Yang masih ingat tahun lalu mungkin sudah lupa. Pasti sudah lupa mungkin ya. Korintus itu adalah kota metropolitan yang syarat dengan berbagai macam dosa, khususnya dosa seksual. Sudah ada kuil di mana 1.000 orang itu bekerja melakukan bakti pelacuran di dalam kuil tersebut, dan kalau siang hari, malam hari mereka turun gunung menggoda begitu banyak orang di kota tersebut. Itu adalah bagian dari budaya Korintus. Tapi saudara bayangkan, dalam konteks yang sangat liberal permisif seperti itu pun Paulus bilang nggak ada orang yang melakukan itu di luar gereja. Ini terjadinya kok malah di gereja. Dan jelas saudara ini bicara soal incest. Apa yang hari ini kita sebut sebagai incest. Dan kata yang dipakai di sana, orang yang hidup dengan istrinya, di dalam bahasa aslinya itu berarti bukan sekali tidur dengan ibu tirinya. Bukan one night stand, tetapi sudah berulang kali, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, tapi kita nggak tahu jelas. Tapi ini sebuah ongoing relationship. Dan Paulus dilaporin itu sebab dia sekarang menuliskan dalam suratnya. Anda harus ingat bahwa surat Korintus itu korespondensi jemaat dengan Rasul Paulus. Itu sebabnya Anda akan melihat dalam 1 Korintus ada begitu banyak masalah jemaat yang dibahas. Dan kita bersyukur kita jadi tahu prinsip firman Tuhan dalam berbagai masalah gereja yang sangat relevan hari ini. Kata yang dipakai percabulan di sana adalah sebuah kata porneia yang sangat-sangat luas cakupannya. Porneia itu nanti kita akan lihat bukan hanya soal dosa seksual, tetapi khususnya memang dosa seksual. Yaitu apa? Percabulan itu bukan hanya masalah nonton pornografi, tetapi percabulan itu adalah semua tindakan seksual premarital sebelum menikah, extramarital di luar pernikahan, dan semua perilaku yang menyimpang yang tidak seharusnya dilakukan. Dan Anda, saya kira nggak usah saya jelaskan apa yang menyimpang itu. Anda bisa berimajinasi sendiri. Anda pasti sudah tahu. Dan itu yang Paulus pakai di dalam bahasa aslinya, saudara. Seorang komentator mengatakan bahwa betapa ini sangat relevan dengan gereja modern di abad yang ke-21. Karena tidak ada satu minggu yang akan berlalu tanpa kita mendengar berita seorang pemimpin Kristen yang meninggalkan istrinya, seorang pemimpin Kristen yang lari dengan sekretaris gereja, seorang pemimpin Kristen yang bahkan jatuh kepada relasi sesama jenis. Saudara, baru kira-kira 2 tahun yang lalu saya mendengar seorang pemimpin gereja besar di Indonesia yang jatuh ke dalam dosa seksual dengan sesama jenis sudah berbulan-bulan, lalu keluar ke permukaan. Nah, saya sampai shock saudara, dan saya pikir wah, ini zaman seperti ini itu rupanya bukan sesuatu yang harusnya mengagetkan. Itu sebabnya komentator tersebut mengatakan saudara bahwa surat 1 dan 2 Korintus, Corinthians itu bisa diganti dengan 1 and 2 Californians, karena itu yang terjadi California lifestyle, atau 1 and 2 Melburnians. Saudara tahu kenapa ini sangat fatal? Karena incest itu dengan spesifik dilarang di Perjanjian Lama. Kalau Anda membaca Imamat 18 ayat 8, Tuhan secara spesifik melarang dosa ini. Saya bacakan, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena itu adalah hak ayahmu. Persis, jelas, transparan, cespleng, gak perlu diinterpretasi lagi. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena itu hak ayahmu. Tapi saudara lihat yang menarik sekali di dalam bagian ini, kalau kita sudah shock dengan dosa tersebut,
Yang lebih menarik adalah bahwa Paulus ternyata lebih concern bukan dengan dosa yang terjadi, tapi dengan respon jemaat. Saudara, Paulus punya pandangan bahwa lebih penting daripada dosa yang dilakukan oleh satu orang adalah respon seluruh gereja terhadap orang tersebut. Bukannya concern, tapi malah sombong. Bukannya sedih, tapi malah arogan. Mereka bilang, oh enggak apa-apa, kita kan gereja progresif. Kita ini enggak cupet. Kita orang Kristen yang modern, pikirannya terbuka. Enggak apa-apalah kalau ada yang begitu. Kan Tuhan itu maha pengampun. Kan Tuhan itu maha kasih. Kalau dia sama ibu tirinya saling mengasihi, ya biarinlah. Suka sama suka kok kita yang ribut. Saya pernah dengar ya perspektif semacam itu. Dan ini yang membuat Paulus itu gregetan setengah mati dengan gereja Korintus, saudara. Dia lebih terusik dan terganggu dengan respon jemaat daripada kepada dosa itu sendiri. Karena apa? Karena yang menjadi concern hati Paulus adalah integritas gereja. Dan respon Paulus itu diintisarikan, yang menjadi summary dari seluruh pasal ini di ayat yang kedua B itu. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi ini masalah besarnya, saudara. Jemaat Korintus bukan hanya toleran terhadap dosa itu, tetapi mereka sangat membanggakan toleransi mereka terhadap dosa. Saya ulangi lagi ya. Jemaat Korintus bukan hanya toleran terhadap dosa, tetapi bangga mereka itu jadi orang Kristen yang sangat toleran. Toleran yang salah kaprah. William Barclay pernah menulis kalimat ini yang saya kira sangat-sangat baik. It has been said that our one security against sin lies in our being shocked at it. Dia bilang salah satu hal yang membuat kita itu aman terhadap dosa adalah kalau kita itu shock, kaget terhadap dosa. Kalau kita sudah nggak kaget lagi, itu berarti ada sesuatu yang sangat salah dengan gereja. Jadi pada waktu ada orang yang lihat, oh ada seorang yang tidur dengan ibu tirinya, oh biasa nggak apa-apalah. Pada waktu ada orang yang melakukan hubungan dengan sesama jenis dan dia adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin gereja, nggak apa-apa, biasa, sudah zamannya kok. Kalau kita sudah tidak shock dengan semua itu, lalu mentoleransi, apalagi bangga dengan toleransi kita, saudara, itu sangat red flag bagi gereja Tuhan. Dan Paulus mengatakan disiplinnya adalah engkau harus menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Maksudnya apa? Didisiplin, saudara, diekskomunikasikan. Nah, kata ekskomunikasi itu maksudnya dengan sangat literal itu adalah dia tidak lagi diizinkan untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Saudara tahu kenapa itu penting? Karena perjamuan kudus itu adalah family affair, saudara. Itu adalah apa yang dilakukan oleh keluarga Allah. Sehingga kalau Anda dilarang untuk ikut perjamuan kudus, itu berarti Anda bukan bagian dari the fellowship of God's people. Itu disiplin yang diberikan. Orang itu mungkin masih ke gereja tapi tidak ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Slide berikutnya. Paulus meneruskan, saudara, masalah prosesnya seperti apa. Bagaimana caranya? Dia bilang bahwa sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir di Korintus, karena dia nulis ini dari mana? Dari Efesus, ya kan? Tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Saudara, maksudnya bukan Paulus itu pakai hologram bisa datang ke gereja Korintus gitu. Ayo kita mulai sidangnya. No, tapi maksudnya adalah kalau engkau bertemu di dalam roh, maka yakinlah aku karena memiliki roh yang sama itu akan mendukung keputusan yang kalian buat untuk mengekskomunikasi orang itu. Jadi saudara, ekskomunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh the whole church.
Saudara, kenapa ini penting? Karena prosesnya memang harusnya sedemikian terhadap orang yang berdosa, saudara. Anda masih ingat Matius 18 yang saya pernah khotbahkan berapa tahun yang lalu. Yesus bilang gini, kalau ada orang yang berdosa, kalau ada saudaramu yang berdosa, ada 3 step yang kau harus lakukan. Pertama, ngomong 4 mata. Private conversation, itu step yang pertama. Ngomong 4 mata, kalau pakai kacamata, ngomong 8 mata gitu ya, karena dua-duanya pakai kacamata. Tapi private. Orang enggak usah tahu. Kalau yang kedua dia tidak mau bertobat, maka undanglah saksi. Undanglah orang ketiga untuk bersama-sama ngomong ke orang tersebut. Jadi yang pertama tadi private conversation, yang kedua witness intervention. Kalau dia masih ngeyel, dia masih auban, dia masih enggak mau bertobat juga, saudara, apa yang terjadi kemudian? Public confrontation. Dia diumumkan di seluruh gereja, lalu dengan berat hati, tapi karena kita mengasihi dia diekskomunikasikan. Saudara, itu yang seharusnya terjadi, dan Paulus bilang meskipun aku tidak ada di sana, aku setuju dengan kalian, itu yang harusnya dilakukan. Apa saudara? Orang itu, Paulus tulis di ayat yang kelima, kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, supaya binasa tubuhnya. Ini mengerikan saudara, ini kayak praktek kultik gitu ya. Orangnya ditaruh di tengah-tengah, ada api unggun, lalu ada apinya, orangnya ditaruh di tiduran, lalu semua So, bukan itu maksudnya. Tapi diserahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Perhatikan ya, diserahkan in the name of Jesus to Satan. Bukan diserahkan kepada iblis di luar nama Yesus, enggak, diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga apa? Binasa tubuhnya. Saudara, komentator sudah berdebat puluhan halaman untuk membahas apa maksudnya binasa tubuhnya. Maksudnya mati? No, kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar ini adalah masalah penderitaan. Penderitaan fisik yang dia alami, bukan seperti Ananias dan Safira yang mati secara mendadak di Kisah Rasul pasal 5. Karena itu ada tujuan lain yang diinginkan Allah. Tetapi supaya orang ini menderita sementara, karena tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah, Anda lihat itu, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi waktu dia didisiplin saudara, lalu dia itu menderita itu bisa sakit. Menderita itu bisa misalnya bisnisnya rugi, studinya hancur, masalah-masalah dalam rumah tangga, apapun itu kita nggak tahu saudara. Tetapi pada waktu dia mengalami penderitaan itu, dia ingat ini karena dosa. Aku sudah memelihara dosaku. Dan sekarang aku didisiplin oleh gereja, nggak boleh ikut perjamuan kudus. Lalu aku mengalami semua penderitaan, kesulitan hidup itu. Lalu dia ingat, lalu dia balik kepada Tuhan, dia bertobat. Disitulah rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dan Paulus bilang saudara kira-kira begini, mendingan dia menderita lalu bertobat, daripada dia itu happy dan terus-menerus berkanjang di dalam dosa dan tidak pernah bertobat sampai dia ketemu Tuhannya. Karena kemungkinan dia itu bukan orang Kristen nantinya. Saudara, saya harus menggarisbawahi satu hal di sini. Perilaku yang dilakukan oleh orang ini di 1 Korintus 5 bukan perilaku kriminal, bukan. Perilaku yang berdosa melawan Allah. Tapi tidak kriminal. Kalau ada hukum yang menentang itu saudara, maka ini menjadi masalah kriminal. Dan waktu itu kriminal karena melawan hukum sebuah negara, maka akan ada law enforcement agency yang terlibat, polisi dan semua aparatus negara itu yang akan kemudian menahan orang itu, mengadili orang itu, dan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Dan itu sudah di luar jurisdiksi gereja kalau ada law enforcement agency yang terlibat. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena Roma 13 mengajarkan bahwa pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Allah di dunia, saudara. Itu sebabnya Allah memberikan pedang pada pemerintah untuk menghakimi, untuk menindak orang-orang yang melawan hukum. Tapi ini bukan kasus kriminal. Ini kasus orang yang berdosa. Ini penting saya kira untuk kita
Perhatikan saudara, masalahnya di dalam gereja, kalau itu bukan kriminal kita biarin. Terus biarin aja, nggak apa-apa lah. Itu yang menjadi isunya. Jadi Paulus, kalau saya boleh summary-kan saudara, dia tuh ingin disiplin gereja itu menjadi semacam electric shock. Kalau Anda kesetrum gitu ya, kaget kan, kesetrum. Apalagi di Indonesia gitu ya, kesetrumnya bisa membuat Anda sampai kaget setengah mati gitu ya. Supaya pada waktu kaget saudara, karena Anda tiba-tiba diekskomunikasikan dari gereja, itu menstimulasi, membuat Anda itu kemudian bertobat dari dosa tersebut. Tapi ada hal yang kedua yang saya kira dalam bahasa Indonesia terjemahannya tidak terlalu kelihatan. Ya, karena dikatakan di sana sehingga binasa tubuhnya. Nah, di dalam bahasa Inggris saudara, itu dikatakan you are to deliver this man to Satan for the destruction, bukan destruction of his flesh, tapi destruction of the flesh. Jadi komentator mengatakan, misalnya Tisselton, bahwa yang ada di benak Paulus bukan hanya orang tersebut yang bertobat, tapi semua orang di gereja tersebut juga bertobat, khususnya gereja Korintus saudara. Jadi waktu orang ini diekskomunikasikan saudara, yang dihancurkan bukan hanya orang tersebut secara penderitaan fisik, tetapi juga seluruh gereja itu bertobat karena mereka sombong dan toleran terhadap dosa tersebut. Jadi William Barclay lagi-lagi memiliki summary yang sangat baik untuk bagian ini. Dalam slide berikutnya saudara, dia bilang begini. Satu lagi, William Barclay slide, ada nggak ya? Nggak ada ya, oke, that's fine. Dia bilang bahwa disiplin gereja itu tidak boleh, there we go, tidak boleh dilakukan hanya untuk kepuasan orang yang melakukannya. Tetapi haruslah untuk restorasi orang yang sudah berdosa dan untuk seluruh gereja. Itu yang seharusnya dilakukan. Mungkin dari Anda ada yang bilang begini, loh tunggu dulu. Bukankah Yesus pernah bilang, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1, itu ayat favorit orang-orang yang di luar gereja saudara. Gereja itu selalu sok menghakimi, judgmental. Pemimpinnya sendiri kan bilang, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Lalu ngapain ngurusin orang yang melakukan hubungan seksual dengan ibu tirinya? Saudara, itu adalah interpretasi yang sangat ngawur terhadap Matius 7 ayat 1. Maksud Yesus pada waktu dia bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi adalah ini. Jangan menghakimi seperti orang Farisi. Dia punya balok kayu di matanya, lalu bisa ngambil sebutir debu di mata orang lain. Itu orang Farisi. Dia tidak melihat dosa dalam dirinya, kemudian dia menghakimi, mengkritik orang lain. Saudara, kalau Anda operasi mata, Anda tidak mau kan dioperasi oleh seorang surgeon yang sudah setengah buta. Tangannya udah getar-getar gitu ya, lalu pakai jarum dekat mata Anda gitu. Anda tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak qualified saudara. Itu yang dimaksud Yesus. Jangan menghakimi seperti orang Farisi. Tetapi kita harus membedakan semua pengajaran. Kita harus berani speaking the truth in love. Itu semua ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bahkan Paulus mengatakan di 1 Korintus 6 ayat yang kedua, kita nanti akan menghakimi bersama dengan Allah. Tetapi bukan sekarang. Yang terjadi sekarang adalah penghakiman di seluruh gereja pada waktu ada orang yang jelas-jelas berkanjang di dalam dosa. Jadi saudara, itu adalah bagian yang pertama, dosa dan disiplin. Bagian yang paling panjang, poin yang paling panjang. Yang kedua dan ketiga lebih pendek. Mari kita lihat yang kedua, rasionalnya apa? Ayat 6 sampai 8. Paulus menulis begini, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi, nah ini kata yang kita jarang dengar ya, mengakhmiri. Wah, siapa yang suka ngomong gitu? Jangan mengakhmiri dong.
Jarang banget kita pakai kata itu ya. Mengakhmiri seluruh adonan, kecuali Anda mungkin kerjaannya itu memang baking ya, tiap kali selalu bikin kue. Jadi masih familiar dengan kata mengakhmiri gitu ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak lagi beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, ini kita paling mumet ya, paling pusing kalau baca Alkitab, referensinya perjanjian lama dan kita sama sekali tidak paham perjanjian lama. Nah, itu sebabnya saya harus menjelaskan sebentar kepada saudara. Maksud Paulus apa? Kenapa dia tidak balik ke imamat, di mana tadi ada larangan untuk tidak bersetubuh dengan ibu tiri. Tetapi dia balik lebih jauh lagi ke kitab Keluaran. Saudara, ini mengacu ke Keluaran pasal 12. Ya, ketika tulah yang terakhir itu diberikan, sebelum bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, Allah bilang begini. Di ayat yang ke-15 Keluaran 12. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Semua ragi yang ada di rumahmu itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena sekarang bangsa Israel akan menjadi umat yang baru. Dilambangkan seperti roti yang tidak beragi. Itu sebabnya Allah memberikan kepada Israel sebuah pelajaran untuk mereka makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Saudara, kita mungkin gak suka ya roti yang tidak beragi itu ya. Kita lebih suka sourdough dan seterusnya. Tetapi ini yang harus dilakukan supaya mereka sadar bahwa sekarang mereka itu adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah yang harusnya hidup bersih, suci, tidak terpolusi dari perilaku bangsa-bangsa lain di luar Israel. Nah, kita karena kesulitan untuk bicara soal ragi, mengakhmiri adonan dan seterusnya, saya coba modernkan kepada Anda dengan menggunakan analogi yang mirip tapi beda, yaitu slide berikutnya, keju yang sudah moldy. Ya. Saudara, siapa yang punya keju di kulkas kayak begini? Ada? Kira-kira ini umurnya sudah berapa ya? 3 bulan? Lupa loh ada keju gitu ya. Lalu ketika Anda buka, ini. Saudara, apa yang harusnya kita lakukan? Harus dibuang. Kalau misalnya moldnya itu masih sedikit, Anda bisa potong supaya sisanya masih bisa dimakan. Jadi Paulus kira-kira kalau dia hidup hari ini, dia pakai contoh ini gitu ya. Meskipun bangsa Israel nggak makan keju di Keluaran 12. Orang yang melakukan incest dengan ibu tirinya itu adalah moldnya. Sedangkan seluruh gereja itu adalah kejunya, cheese-nya, saudara. Dan Paulus mengatakan kalau ada mold itu harus dibuang supaya tidak mengakhmiri seluruh keju. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu dia kemudian masuk kepada Injil. Tolong balik ke slide berikutnya. Sebelumnya. Ya, ini dia. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Jadi saudara, saya ingin tekankan kepada Anda, semua pengajaran perjanjian baru itu selalu gospel centered. Selalu berbasis Injil. Ini salah satu buktinya lagi. Pada waktu Paulus membahas tema apa? Disiplin gereja, dasarnya apa? Injil. Itu sebab sangat mengherankan kalau gereja hari ini tidak gospel centered, saudara. Injil harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan bergereja, seluruh aspek kehidupan pribadi kita. Nah, di dalam Keluaran 12 Allah mengatakan bahwa setiap keluarga Israel harus mengambil seekor domba yang tidak bercacat, lalu dipotong dan darahnya itu diusapkan di pintu mereka. Pada waktu ada malaikat maut yang lewat untuk membunuh anak sulung bangsa Mesir, maka ketika dia melihat ada darah di pintu orang Israel, malaikat itu akan lewat dan tidak membunuh anak orang Israel. Semua itu melambangkan Kristus, saudara, anak domba Allah yang disembelih,
untuk dosa manusia berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima keselamatan dari Dia, diampuni dosanya karena kematian Kristus itu, kita memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. We are new creation in Christ. Itu sebabnya semua hal yang berdosa itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Karena kematian Kristus membebaskan Anda dan saya dari dosa. Jadi ini dasarnya. Ayat berikutnya Paulus bilang, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tapi dengan roti yang tidak beragi, maksudnya kemurnian dan kebenaran. Itu harusnya menandai komunitas umat Allah dimanapun dan kapanpun. Jadi saudara, itu rasionalnya. Yang ketiga dan terakhir, prinsip yang Paulus berikan untuk gereja. Dia bilang dalam surat yang kutuliskan kepadamu. Nah sampai sini kita bingung ya, loh surat yang mana lagi? Ini kan lagi nulis surat gitu ya. Jadi rupa-rupanya sampai di pasal kelima ini kita baru sadar, ternyata Paulus itu udah pernah nulis surat kepada Korintus. Jadi yang kita sekarang punya sebagai 1 Korintus, itu sebetulnya 2 Korintus, saudara. Dan para scholar itu mengatakan kita sebetulnya punya 4 seharusnya, 4 surat. 1 Korintus, 2 Korintus, 3 Korintus, 4 Korintus. Tetapi yang masuk dalam kanon itu hanya 2. Di dalam kedaulatan Allah, bijaksana Dia yang tidak terbatas itu, kita cuma punya 2. Ya, jadi rupa-rupanya di surat yang paling pertama yang kita nggak punya, itu Paulus pernah bilang. Dia bilang apa? Dia bilang ini, jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Lalu mereka salah ngerti, oh kalau begitu, gimana dong? Kan banyak orang-orang yang kacau hidupnya di luar gereja. Kita nggak boleh bergaul sama mereka. Itu salah mengertinya mereka. Itu sebabnya Paulus sekarang koreksi. Gitu saudara ya. Artinya itu. Jadi dia sekarang koreksi. Dia bilang maksudku gini loh. Bukanlah semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Karena kalau itu yang kau lakukan, engkau harus meninggalkan dunia ini. Ya besok Anda ke kantor, bukan besok public holiday. Hari Selasa Anda ke kantor, Anda ketemu orang hidupnya kacau balau gitu ya. Lalu Anda nggak mau kumpul sama dia, nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau lunch sama dia. Bukan itu yang Paulus maksud. Dia bilang, tetapi yang kutuliskan kepadamu adalah jangan bergaul dengan orang Kristen yang ngaku Kristen tapi hidupnya sama seperti orang yang belum kenal Tuhan. Dengan mereka jangan bergaul. Tapi kalau dengan orang yang di luar gereja, hidupnya amburadul, nggak apa-apa bergaul sama mereka. Karena memang mereka itu naturnya begitu. Belum kenal Yesus. Jadi saudara, ini adalah prinsip yang penting untuk kita itu pegang sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang-orang berdosa, itu Anda tidak bisa hindari. Termasuk orang-orang yang memiliki gaya hidup LGBTQI+ dan seterusnya. It's okay menjadi teman mereka, saudara. It's okay bergaul dengan mereka. Karena Paulus mengatakan bahwa kita tidak bisa menghakimi mereka di dalam slide berikutnya. Ya, dia bilang sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka? Mereka di luar jemaat, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang dalam jemaat? Mereka yang di luar jemaat itu akan dihakimi Allah. Ini prinsip yang penting. Jadi kalau mereka itu hidupnya kacau balau, Anda tidak usah mengkritik dan menghakimi. Anda perlu memberitahu bahwa itu salah. Tetapi Anda jangan menghakimi mereka. Karena mereka akan dihakimi Allah. Kapan? Mungkin dalam hidup sekarang atau mungkin di hidup yang akan datang. Dan kalau Anda membuka 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Tadi saya sudah mengutip itu. Bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang hidup di luar Kristus. Bersama dengan orang Kristen, saudara. Tapi jangan menghakimi sekarang. Anda harus menghakimi orang yang sudah Kristen tapi hidupnya masih seperti mereka. Jadi jurisdiksi gereja itu hanya terbatas pada membership gereja. Ini sebabnya kenapa kita sangat menekankan church membership, saudara. Karena disinilah kita sekarang tahu yang bisa didisiplin gereja itu adalah anggota.
secara khusus. Kalau Anda bukan anggota, kalau Anda bukan orang yang secara rutin menjadi bagian dari gereja ini, saudara, itu di luar jurisdiksi gereja. Dan tujuan disiplin ini adalah baik supaya Anda hidup turut dengan kehendak Allah. Karena di luar itu, kalau Anda tidak mengandalkan sesama saudara seiman untuk menolong Anda hidup dalam Tuhan, maka kita gampang sekali terjebak di dalam tipu daya si jahat. Jadi summary-nya begini, saudara. Ya, slide berikutnya. Prinsip Paulus itu begini. Bergaulah dengan orang berdosa yang bukan orang percaya. Jangan bergaul dengan orang percaya yang hidup di dalam dosa dan tidak pernah mau bertobat. Anda nangkep ini ya? Jadi hari Selasa Anda ke kantor ketemu orang yang korup, yang abusive, yang toksik. Boleh nggak bergaul dengan dia? Boleh, apalagi kalau dia bos Anda. You have to report to him or to her. Ya boleh bergaul. Dengan harapan apa? Anda itu terus menjadi teladan, Anda mendoakan dia dan satu kali dia bertobat. Jangan lupa Yesus sendiri itu bergaul dengan siapa, saudara, selama dia hidup? Sama orang berdosa. Dia lebih banyak ditemukan bergaul dengan pemungut cukai, orang yang dianggap pelacur yang datang kepada Yesus meminyaki kakinya, dengan Sakeus, saudara, dengan Matius, semua orang yang dianggap sampah masyarakat, Yesus malah bergaul dengan mereka. Itu sebabnya dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Itu kalimat ejekan pemimpin agama terhadap Yesus. Ya kan? Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang belum percaya dan hidup dalam dosa. It's okay. Tetapi jangan bergaul justru dengan orang berdosa yang ada di dalam gereja dan ngaku Kristen dan hidupnya sama dengan orang di luar gereja. Dengan kata lain, dalam bahasa lain tapi maksudnya sama, disiplin di dalam itu harus strict. Di luar itu bebas berasosiasi dengan siapapun. Di dalam gereja itu kemurnian, purity. Di dunia itu kita itu penetrate, berinteraksi dengan orang-orang dunia. Saudara, isu terbesar gereja hari ini, masalahnya adalah kita kebalik. Kita kebalik, saudara. Kita hidup sebagai orang Kristen, perilakunya persis sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kadang seperti itu. Dan di dalam gereja kita sangat toleran dengan dosa. Kalau Anda tadi lihat ayat sebelumnya, Paulus tidak hanya mengikutkan dosa seksual. Coba balik ke slide berikut sebelumnya. Paulus mengikutkan sebelumnya lagi, ya, mengikut sertakan dosa-dosa lain, saudara. Dosa ketamakan misalnya ada di daftar Rasul Paulus, ya, itu tadi. Orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Jadi Paulus sedang mengatakan, kita ini sangat toleran dengan orang berdosa. That's it, sebagai orang Kristen. Kita tidak pernah mendisiplin mereka. Dan waktu saya baca ini pertama kali saya kaget, ternyata dosa seksual dengan dosa tamak itu sama-sama perlu didisiplin. Kita kalau ketemu orang yang berdosa seksual, kita merasa menjijikkan, harus dihukum, harus disiplin. Dengan orang yang korup di dunia bisnis, oh ya nggak apa-apa lah, ini sudah biasa. Malah dia itu pinter, bisa cuan begitu banyak. Terus saya ketemu satu gereja, saya tidak boleh sebut namanya pastinya. Seorang majelis yang sangat-sangat semena-mena terhadap karyawannya, saudara, dia kemudian yang berbeda jenis, kemudian dia disu, lalu dia itu korup. Hari Minggu saya kaget ketemu dia masih salaman di depan gereja menyambut jemaat, saudara. Padahal hari sebelumnya dia masuk di koran, melakukan A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Itu yang terjadi di banyak gereja. Jadi Paulus memberikan prinsip, orang-orang seperti ini, yang bukan hanya berdosa seksual tetapi melakukan semua ini. Martin Luther, saudara,
di abad 16 itu pernah sangat-sangat tempted untuk mengeluarkan satu orang dari gereja. Karena dia itu membuat profit terlalu banyak untuk bisnisnya. Jadi dia bilang begitu banyak orang miskin. Ini orang mau profit segede-gedenya untuk dia. Jadi saya pikir gini, kalau hari ini Martin Luther jadi pemimpin gereja, lalu di dalam jemaatnya itu ada banyak konglomerat, Jeff Bezos, Elon Musk, misalnya mereka semua Kristen, dikeluarin semua sama Martin Luther. Ini profitnya terlalu besar. Itu yang mungkin terjadi. Tapi hari ini gereja tidak lagi melakukan hal yang sama. Jadi prinsipnya kembali ke slide yang terakhir tadi, gereja itu perlu menjadi komunitas tandingan di dalam masyarakat. Komunitas di mana kita itu sangat-sangat tidak toleran terhadap orang-orang di dalam gereja yang terus hidup di dalam dosa. Dan kita sangat-sangat berasosiasi, mingle, berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan hidup dalam dosa di luar gereja. Mari kita sekarang meneliti hati kita. Dua pertanyaan saudara. Pertama, apakah Anda memiliki dosa yang membuat Anda itu harusnya mengalami disiplin gereja? Tapi nggak ada orang yang tahu. Anda sudah lakukan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kadang saya mikir saudara, kenapa Tuhan tidak melakukan apa yang dia pernah lakukan terhadap Ananias dan Safira? Ada dua orang di gereja mula-mula, Kisah Rasul 5, itu korup. Lalu ketika dipanggil oleh rasul-rasul, mereka bilang, oh enggak kok, saya enggak begitu, langsung dua-dua rebah. Saya pikir kalau itu terjadi hari ini saudara, gereja akan ramai, penuh sampai enggak cukup. Kenapa? Karena kengerian melanda kota Melbourne. Ada orang yang mati, datang 100 pulang 50. Kenapa? Karena separuh itu rebah. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu lagi. Kenapa saudara? Karena dia ingin Anda bertobat. Karena dia memperpanjang masa kasih karunia-Nya itu supaya orang itu balik. Jadi kalau Anda memiliki dosa yang Anda belum bertobat hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau Anda tahu ada orang yang melakukan dosa yang didaftarkan oleh Rasul Paulus tadi, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan diam saja saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi orang itu, you have to do something about it. Engkau harus menyatakan kebenaran dalam kasih, engkau harus menegurnya, engkau harus ngomong sama dia berdua. Kalau dia tidak mau bertobat, panggil satu saksi lagi. Kalau dia belum mau bertobat, beritahu pemimpin gereja. Lalu kita bersama-sama berdoa, mengasihi dia, menegur dia. Kalau sampai perlu saudara, mungkin perlu disiplin gereja. Itu yang kita perlu lakukan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya dia bertobat. Dengan itulah gereja kita dan semua gereja Tuhan bisa tetap efektif di dalam dunia ini. Kalau enggak saudara, gereja Tuhan itu dijadikan bahan tertawaan. Ya gereja mah, majelisnya lebih parah hidupnya daripada orang yang bukan Kristen. Buat apa saya ke gereja? Itu yang terjadi. Saudara Anda tahu, saya sebetulnya sangat segan khotbah 1 Korintus 5. Ini ayat yang biasanya tidak dikhotbahkan. Karena nggak enak ngomong soal ini. Tetapi saya percaya ini saudara. Kurikulum Allah itu adalah kurikulum yang terbaik. Ya kan? Jadi kalau itu ada di Alkitab, berarti itu perlu untuk kita tahu. Itu perlu untuk kita lakukan. Sehingga Anda sungguh-sungguh tahu the whole counsel of God. Seluruh kehendak Allah itu Anda mengerti sebagai orang Kristen. Itu sebabnya bagian ini pun juga harus dikhotbahkan. Anda lebih senang dengar Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah sekarang bertobatlah dari dosa yang mengakhiri seluruh adonan. Gak enak kan? Tetapi kedua-duanya perlu disampaikan saudara. Karena Tuhan yang adalah gembalamu itu juga memiliki tongkat dan gada, salah satunya untuk mendisiplin domba yang terhilang. Dan ini salah satu buktinya. Mari Anda sekarang bersama kita berespon kepada Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.